Jumat tanggal 8 kan saksi sebenarnya sudah mengetahui ini bukan cerita sebenarnya. Iya. Tanggal 8 itu kan. Iya. Artinya di tanggal 9 saksi juga mengetahui kan kalau itu bukan cerita sebenarnya. Ya, saya masih bertahan dengan. Kenapa saksi sampaikan kepada saudara Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan cek CCTV komplek buat terang kasus? Sudah saksi tahu ini cerita bukan sebenar untuk membuat terang. Saya sudah sampaikan tadi bahwa. Tadi sudah disampaikan. Kalau saudara simak tadi sudah disampaikan. Ya. Yang lain saja. Sudah ditanyakan, jangan tanyakan lagi. Terkait yang hari Jumat, Iya. untuk kepentingan apa Ari Cahya saksi panggil datang ke Duren 3? Saya sudah sampaikan tadi bahwa karena saya berpikir bahwa ini anggota Mabes Polri, ya saya hubungi Bareskrim. Karena saya juga pernah jadi Kasubdit 3, inilah Subdit 3 pengganti saya itu untuk datang ke lokasi. Tapi karena dia ada di Medan, maka kemudian Ya, tadi sudah diterangkan. Tadi saksi sampaikan Ari Cahya untuk bergabung dengan tim olah TKP. Apa memang seperti itu? ya harusnya begitu ya. Kalau dia tidak lakukan, ya tanyakan ke Ari Cahya, kenapa dia tidak melakukan itu. Baik, terkait di hari Senin ya, tanggal 9 tadi, apa sebetulnya yang saksi sampaikan kepada Cuk Putranto terkait dengan CCTV yang sudah diserahkan ke Polres? Saya tidak tahu kalau itu sudah diserahkan, karena waktu itu akan ada expose. Saya berpikir bahwa posisi TV waktu Jumat, Sabtu, Minggu ini saya belum lihat, makanya saya perintahkan ke Cuk CCTV-nya di mana. Dia sampaikan ada sama saya. Udah kamu copy terus lihat isinya. Nah, Bapak Komandan, ya, nggak apa-apa, kamu jalanin aja perintah saya. Selanjutnya saksi ada menyuruh nonton ya pada Cuk Putranto ya, Saya menyuruh mengcopy dan melihat isinya. melihat isinya. Setelah dilihat isinya, apakah Arif Rahman ada bersama Hendra Kurniawan datang ke ruang saksi di tanggal 13? Tadi udah saya Tadi sampaikan. sudah saya tanyakan, pertanyaan saya sendiri tadi. Bahkan saya tanyakan lagi apakah sendiri atau bersama HK. Dijawab oleh saksi sendiri. Sudah ditanyakan tadi. Cukup panjang lebar saya tadi menanyakan kepada saksi. Saya juga butuh waktu ya. Ini PH juga belum. Yang lain kalau sudah nggak ada yang lain ya silakan dialihkan ke yang lain. Ya, baik. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Saksi ya. Saksi kan hadir di sini dalam rangka membuktikan perbuatan perkara terdakwanya Irfan. Jadi, saya akan mulai dari sebenarnya saksi sudah mengakui ya bahwa saksi membuat kebohongan. Ya. Kita berangkat dari sana. Saksi pada tanggal 8 tadi membenarkan memberikan perintah atau kata-kata kepada Hendra Kurniawan untuk cek CCTV komplek. Ya. Apakah pada saat itu, ya, maksud saya, dalam rangka apa saksi memerintahkan Hendra Kurniawan itu, dalam konteks kegiatan apa? Ini kan ada banyak konteks ini, apakah itu penyelidikan tindak pidana atau penyelidikan paminal, dalam konteks apa saksi memerintahkan HK pada saat itu? Ya, dalam konteks penyelidikan. Penyelidikan apa? Tindak pidana? Iya, yang dilakukan oleh anggota. Ini memerintahkannya penyelidikan tindak pidana. Padahal saksi tahu pada saat itu sudah ada Satuan Reskrim Polres yang melakukan penyidikan malah pada tanggal 8. Ini apa maksudnya ini? Hal yang berbeda atau sama? Saya melihat bahwa anggota Polres ini sedang olah TKP. Ya. Kemudian ya untuk membantu silakan untuk mengecek CCTV. Kebetulan di situ ada juga Ari Cahya. Mereka ya silakan untuk melakukan pengecekan CCTV di sekitar komplek. Ini tanggal 8 ya? Tanggal 8. Saksi sudah memerintahkan kepada Hendra Kurniawan dan Acai.
Pertama, sudah ada penyidiknya yang benar-benar sedang mengolah TKP. Dan CCTV yang komplek yang saksi maksudkan itu tidak jauh berada dari TKP. Yang kedua, ini kan yang saksi mintakan adalah Karo Paminal, bukan penyidik biasa. Dan juga ada Acai dari Bareskrim yang bukan dari Polres. Apakah wajar? Maksud saya, memang itukah tujuannya pada saat itu? Atau saudara ada meminta perintah yang lain selain daripada untuk mendukung penyidikan? Tidak ada. Saya sampaikan tadi ini semua saya lakukan natural. Apa yang harus mereka kerjakan, kerjakan. Bantu penyidik. Bantu penyidik ya. Kemudian apakah saksi tahu kemudian ada surat perintah yang dikeluarkan oleh Karo Paminal atas kegiatannya? Setiap surat perintah itu pasti ditembuskan ke saya selaku Kadipropam. Ya, pertanyaan saya, apakah saksi tahu? Ya tahu, Tahu. Kapan saksi diberitahu ada surat perintah tersebut? itu sudah otomatis. Bukan otomatis, saya menanyakan fakta. Apakah kapan saksi diberitahu ada surat perintah? Ada tembusannya kepada saksi. Ada tembusan ke saya. Berarti saudara sudah tahu. Sudah tahu. Ya, kapan? Pertanyaan saya kapan yang mulia? Kapan saudara pada saat saudara membaca tembusan itu? Di hari Senin. Hari Senin. Hari Senin berarti tanggal 10 ya. Tanggal 10 karena itu kan hari kerja. Hari libur. Ya. Ditandatanganinya kapan surat itu? Kalau memang saudara membacanya? Tanggal 8 kalau tidak Tanggal salah. 8. Nah, ini konteksnya beda lagi nih. Bukan membantu penyidikan, tapi ada kegiatan kriminal di sana. Saya kan sudah sampaikan tadi. Proses penyidikan awal terhadap tindak pidana yang Tadi dilakukan. saksi sudah menerangkan wajah saya. Betul yang mulia, tapi ini beda yang mulia. Ya. Tadi sudah diterangkan terkait ya anggota yang melakukan tindak pidana itu dianulir Paminal, Propam, ya. Itu yang dilakukannya. Selanjutnya diserahkan dan berkoordinasi dengan Reskrim. Ya. Itu tadi. Izin yang mulia, kalau boleh kami ingin menyampaikan, pengertian penyelidikan di Paminal itu seharusnya saksi tahu berbeda dengan penyelidikan tindak pidana. Saya juga sudah tanyakan. Ya, dan saksi mengarahkan itu seolah sama yang mulia. Nah, makanya saya ingin saya menegaskan Bentar, kembali. ya, supaya jangan ada salahan, makanya disimak. Bahwa tadi disebutkan ada Perkadif ya, Demikian satu Perkadif 1/2015 2015. ya, terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anggota. Saya juga sudah tanyakan itu kepada. Boleh kami bacakan yang mulia pengertian penyelidikan mengenai Perkadif tersebut? Sebentar dulu. Apakah itu tindakan pro justisia atau untuk mengumpulkan bahan keterangan, atau full bucket? Belum pro justisia. Belum pro justisia. Demikian. Itu artinya pengumpulan bahan dan keterangan. Keterangan. Karena terkait anggota itulah. Betul yang mulia. Nah, yang sudah tanyakan itu apa? Yang saya tanyakan, adanya surat Paminal itu sendiri, itu aneh yang mulia. Karena posisinya penyidikan tindak pidananya kan sudah berjalan. Artinya tindak pidana yang saudara duga itu di surat Paminal tersebut, itu sebenarnya sudah ada. Kenapa lagi ada surat dari Paminal untuk adanya dugaan tindak pidana? Itu yang ingin saya tanyakan yang mulia. Padahal saksi mengetahui bahwa telah berjalan penyidikan tindak pidana terhadap subjek yang sama. Subjek yang sama, personil Polri yang sama, yaitu Yosua korbannya. Kan masih perlu ada pendalaman harus dilakukan oleh Propam. Sama dengan perkara terhadap ruangan Kapolres, kemudian kita periksa, kita kumpulkan bahan keterangannya, kita PAI. Setelah itu kami limpahkan ke Tipikor. Itulah Itu sudah sering alasannya. ya. Jadi, tadi juga sudah saya tanyakan ya, kalau disimak ya, untuk penyidikan tidak Tidak itu proses pro justisia, Ya. due proses ya. Siap. Itu ya untuk umum ya. Baik, yang mulia kami lanjut. Jadinya sebatas pengumpulan bahan keterangan. Saya sudah tanya kapan diserahkan. Tadi saya sudah tanyakan itu. Kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saudara sudah tegas mengakui bahwa ada skenario yang saudara buat dan rancang
sebelum saudara menghubungi pihak-pihak yang lain, gitu ya? Ya. Terhadap perintah, lagi saya tanyakan terhadap perintah yang saudara berikan kepada Hendra Kurniawan tersebut, yang saudara maksud memang hanya CCTV komplek, karena itu kata-kata yang saudara sampaikan kepada Hendra Kurniawan. Iya, Tidak ada yang lain objeknya? tidak ada. Tidak ada. CCTV komplek yang saudara maksudkan tersebut, apakah saudara juga menyebutkan untuk yang penting-penting saja? Tidak sampai ke situ secara teknis. Apakah HK ada menanyakan kembali kepada saudara? Maksudnya untuk memperjelas perintah saudara tersebut, yang mana Pak Sambo gitu? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian saudara juga membenarkan bahwa tanggal 9 saudara mengecek kembali, menanyakan kembali kepada HK? Iya. Sudah ya. Apakah pada tanggal 9 itu saudara sudah mengetahui posisi DVR-nya di mana? Saya belum mengecek kembali. Jadi yang saudara terima laporan dari HK apa? Tanggal 9 itu belum laporan. Dia laporan di tanggal 10 pada saat di kediaman saya itu jam 20 sebelum berangkat ke Jambi. HK melaporkan sudah dicek dan diamankan CCTV, sudah koordinasi dengan penyidik. Sudah dicek dan diamankan CCTV. HK memberitahu siapa yang melakukan pengamanan CCTV? Tidak. Apakah HK mengatakan ada di mana CCTV itu pada tanggal 10? Tidak. Tidak juga. Baik. Lantas kenapa pada tanggal 11 Anda langsung menanyakan kepada Cuk? Tahu dari mana Anda bawa barang itu ada sama Cuk? Karena waktu itu saya masih berpikir bahwa ada ekspos terhadap kasus itu. Karena dia adalah istri saya menanyakan ke Cuk. Dalam konteks PRI. Ya. Padahal yang terakhir memberikan laporan itu adalah HK. Ya, saya juga sudah lupa terkait dengan pernyataan tadi hari Minggu. Dan perintah tentang CCTV ini apakah Cuk juga mengetahuinya pada tanggal 8 atau 9? Saya tidak tahu pasti. Saudara ada tidak memberitahukan kepada Cuk? Iya. Ada. Saya Ada. tidak memberitahu. Tidak memberitahu. Baik. Kemudian saksi setelah kejadian, saksi benar menghadap pimpinan pada saat itu, Kapolri? Saya sudah sampaikan tadi. Ya. Apakah juga saksi setelah ada pimpinan itu ada mengumpulkan Pak Beni Ali, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatia? Saya hanya bertemu mereka. Apakah ada menyampaikan beberapa poin penegasan-penegasan terhadap tindakan yang akan dilakukan? Ketika bertemu dengan mereka tersebut? Di ruang Kapolri atau Setelah bertemu dengan Kapolri, keluar dari ruang Kapolri? Itu pada saat selesai menghadap pimpinan Polri, saya menuju ke ruang biro propos. Setelah saya memanggil dan mengumpulkan 3 orang ini, saya sampaikan. Kemudian setelah itu saya bertemu dengan pejabat utama Propam. Di situ ada Karo Paminal, ada Karo Propos dan beberapa kabak. Saya sampaikan nanti ditangani oleh, setelah dari Propos ditangani oleh Paminal, kemudian nanti koordinasi dengan penyidik. Apakah ada salah satu poinnya saudara meminta untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja? Oh iya, saya sudah Ada poin itu ya? ada poin itu. Apakah sebelumnya saudara ada dalam skenario saudara menceritakan tentang di Magelang? Saudara ceritakan kepada HK dan kawan-kawan? Waktu itu saya setelah kejadian itu memang masih bingung apakah kejadian di Magelang ini harus saya ikutkan di cerita yang Iya. benar itu. Tapi kemudian saya putuskan itu tidak usah, karena pasti akan ditanyakan kembali terkait peristiwa itu ke istri saya. Kemudian saya putuskanlah seperti itu. Betul, itu kan pikiran saudara. Pertanyaan Iya. saya, ini kan kalimat yang saudara sampaikan kepada Pak Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Untuk kejadian di
Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Ya, Duren 3 saja. betul. Artinya sebelumnya saudara ada menceritakan kejadian Magelang kepada Hendra Kurniawan dan kawan-kawan? Itu saya ceritakan hanya tidak sampai keseluruhan. Karena waktu itu saya masih bingung. Nah, ini dimasukkan atau tidak. Akhirnya kemudian saya putuskan tidak usah dimasukkan. Begitu ya. Ya, Baik. Tadi apakah salah satu alasan saudara mengatakan kepada Pak Hendra Kurniawan dan kawan-kawan itu terkait dengan peristiwa itu, alasan saudara adalah salah satunya karena ada terkait aib dari istri saudara? ya, Betul. Tapi saudara mengetahui terhadap dugaan pelecehan itu sendiri dibuat laporan polisinya pada tanggal 9. pada tanggal 9 iya. Iya. Bukankah itu bertolak belakang dengan konsep yang saudara mau bikin tadi, tidak mau membuka masalah itu, malah membuatnya menjadi laporan polisi? Itulah saya sampaikan penyesalan saya harus membuat laporan polisi itu. Jadi saya juga sebenarnya tidak mau itu dibuat. Tapi karena saya percaya diri, karena tidak mungkin ada penyebab kalau tidak ada, Iya. tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada penyebab. Betul. Saya sudah akuin semua bahwa ini tidak benar. Kejadian yang sebenarnya adalah di Magelang. Gitu. Iya. Maksud saya begini, artinya alasan untuk menghindari aib itu sebenarnya sudah tidak valid lagi setelah tanggal 9. Itu pendapat Anda. Maksud saya begitu, karena Anda melaporkannya tanggal 9. Saya kan sudah sampaikan. Di tanggal 8 malam, tanpa seizin istri saya sudah menceritakan ada kejadian pelecehan di Duren 3. Begitu ya. Tanggal 9 pagi, saya sampaikan ke istri saya, marah. Kenapa harus saya dibawa-bawa? Tapi saya bilang, saya nggak mungkin lagi nyabut berita acara. Ya. Nggak mungkin saya tarik. Ya sudah saya jalanin aja, saya tanggung jawab. Baik. Saksi mengetahui bahwa CCTV yang berada di Gapura Alpang Basket tersebut menyorot kepada rumah saksi? Iya. Tahu? Tahu. Tahu ya, baik. Cukup yang mulia. Saudara saksi, Ya. dari tadi kami penasihat hukum mendengar dengan baik keterangan saudara saksi di awal, dimulai dari pertanyaan dari majelis hakim. Awalnya saudara saksi menjelaskan bahwa ini adalah peristiwa penembakan terhadap almarhum Yosua. Lalu saudara saksi dilanjut dengan mengakui bahwa itu adalah cerita yang tidak benar. Lalu karena itu merupakan cerita yang tidak benar, saudara saksi memerintahkan saudara Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan CCTV. Hingga sekarang terjadilah persidangan pada siang hari ini. Saya membaca BAP saksi yang tadi mana saksi telah menjawab bahwa saksi pernah diperiksa. Saksi lulus akademi kepolisian pada tahun 94. Riwayat ya. Hi, my name is Jordi Filbert. Jadi gue adalah seorang content creator dan streamer Valorant di Indonesia. Jadi semenjak gue kecil, gue suka banget Reskrim Wadir Reskrim di Kasub di Tipidum, Dirtipidum Bareskrim hingga terakhir Kadif Propam. Saudara saksi atas pertanyaan majelis hakim menjawab bahwa saudara saksi pernah bekerja sama dengan terdakwa atau terdakwa merupakan spree saudara saksi. Betul? Betul. Saudara saksi lulus akpol pada tahun 94. Saudara saksi bisa jelaskan pada kami penasihat hukum atau seluruh di ruangan sidang ini, apa itu gelar Adi Makayasa sebagai lulusan akpol, saudara saksi? Nah, lulusan terbaik. Lulusan terbaik itu gelar yang dimiliki oleh berapa orang, saksi? Satu angkatan akpol itu berapa orang, saksi? Bisa 200, 300. Satu dari 200 atau 300. Saudara saksi bisa boleh melihat saudara terdakwa di sini sekarang? Iya. Bisa melihat? Saudara saksi tadi berkali-kali kami mendengar mengucapkan, saya akan bertanggung jawab. Saya siap bertanggung jawab.
Apa perasaan saksi melihat mantan spree saksi seorang lulusan Adi Makayasa sekarang berada di sini? Saya tadi sudah sampaikan bahwa dalam sidang Komisi Kode Etik pemecatan saya sudah sampaikan. Mereka tidak ada yang salah karena tidak ada yang saya beritahu tentang cerita yang tidak benar itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua dipersalahkan hanya karena pernah bekerja sama saya. Saya akan bertanggung jawab. Dia tidak tahu apa-apa. Saya akan siap bertanggung jawab. Jadi saya, kalau berhadapan dengan adik-adik ini, saya pasti akan malu, saya pasti akan menyesal. Tapi dalam proses pemeriksaan kode etik, pemeriksaan pidana, saya sudah sampaikan salahnya di mana kalau hanya mengganti CCTV. Orang dia tidak tahu juga isinya apa. Masa dipersalahkan? Baik, saya lanjutkan saksi. Saya di sini akan fokus terhadap peristiwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Menindaklanjuti pertanyaan rekan penuntut umum, saksi tadi menyatakan sudah lama sebagai reserse dan terakhir menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Saksi memberikan perintah kepada Hendra Kurniawan cek dan amankan CCTV. Sebagai anggota reserse yang mana saksi memiliki pengalaman yang panjang, boleh saudara saksi beri penekanan lagi agar supaya jelas di sini. Cek dan amankan bagi anggota reserse itu seperti apa? Jadi cek dan amankan itu sudah saya sampaikan tadi bahwa belajar dari pengalaman bahwa tidak bisanya digunakan dalam pembuktian apabila penyidik tanpa sertifikasi mengambil atau mengcopy dari DVR, maka kemudian kami penyidik-penyidik itu mengganti CCTV yang akan dibutuhkan. Kenapa diganti? Karena anggaran penyidikan ini ada, sehingga nanti akan digantikan oleh anggaran penyidikan. DVR yang lama itu biasanya langsung kami serahkan ke Puslapor. Puslapor untuk apa? Untuk membuka waktu-waktu yang dibutuhkan oleh penyidik melihat apa yang ada di CCTV tersebut. Jadi di penyidik biasanya seperti itu untuk mempercepat proses pengambilan data, karena kita tidak tahu berapa isi hard disk ini, berapa tera, dan nanti kalau terlambat kita mengambil itu biasanya akan tertutup. Ya kita ambil lah, bukan diambil untuk diapa-apakan, tapi diambil untuk diserahkan ke lapor, kemudian diganti itu biar milik rumah atau pemilik DVR itu bisa melanjutkan proses sistem elektronik yang ada di lokasi yang kita tutup. Jadi yang saudara saksi jelaskan kepada rekan penuntut umum terkait menjadi masalah itu kalau di-copy, bukan diambil dan diganti. Apakah itu betul? Iya. Baik. Saudara saksi, sesuai BAP saksi, di sini saudara saksi pernah membuat surat pernyataan tanggal 30 Agustus tahun 2022. Bisa saudara saksi jelaskan atau ceritakan ke persidangan ini terkait apa surat pernyataan itu? Oh iya. Pada saat pemeriksaan di penyidik cyber saya sudah sampaikan. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, kemudian Irfan ini tidak ada yang mengerti apa cerita sebenarnya. Mereka tidak salah. Mereka orang-orang yang hebat. Saya tidak bisa menghadapi mereka semua karena saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini. Tapi ya saya pikir bahwa inilah yang mungkin di depan yang mulia yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa. Kalau kesalahan prosedur dia tidak ada surat perintah, yaitu prosedur kode etik yang akan dilalui. Jadi itu mungkin isi dari pernyataan saya. Saya sampaikan di setiap tingkat pemeriksaan, di setiap proses yang saya hadapi. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Dianggap karena mereka, dia ini bekas spree saya lah. Kemudian dia tahu ceritanya. Dianggap dia ini anggota saya, kemudian dia tahu ceritanya. Karena ya saya salah, karena saya melakukan kebohongan dalam cerita awal. Saya salah yang mulia. Dan saya siap dihukum untuk tindakan yang saya lakukan.
Terima kasih Yang Mulia, dari saya cukup, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Cukup dari kami Yang Mulia. Ini tanyakan kepada saudara. Apakah setiap perintah yang dilakukan oleh atasan itu harus dilaksanakan? Seharusnya iya ya. Tanpa memilah dan memilih perintah tersebut, bisa saja bertentangan dengan peraturan. Kalau perintahnya salah boleh dilanggar, boleh tidak dilaksanakan. Saya mohon izin Yang Mulia, saya perintah Hendra ini, menurut saya itu tidak salah. Kenapa? Cek CCTV, lakukan pemeriksaan. Yang salah saya adalah perintah menghapus, memusnahkan rekaman CCTV yang ada di flash disk dan yang ada di laptop. Demikian Yang Mulia. Baik ya. Terdakwa Saudara saksi menyampaikan perintah yang salah adalah merusak, menghapus, menghilangkan CCTV. Itu kepada siapa? Nah, itu sudah jelas tadi ya. Oke. Jelas, Karena kalau ya. itu. Sekarang ya sudah disimak ya, bahwa menjelaskan ya, sebenarnya dia sudah mengakui ya, harapan tadi juga sudah disampaikan. Hanya kenyataannya seperti ini ya. Sekarang tanggapan saudara terdakwa, silakan jika ada keberatan saudara terhadap keterangan tersebut dan tidak benar, silakan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya mohon izin Yang Mulia, saya tidak ada tanggapan. Awalnya saya ingin marah. Bagaimana? Saya tidak ada tanggapan Yang Mulia. Tidak ada tanggapan. Iya, tidak ada tanggapan. Oh, marahan itu ya memang ya akhir menjadi penyesalan. Kok memang amarah kuat itu orang bisa menahan amarahnya. Terus sesungguhnya orang yang paling kuat. Ya, sekira demikian saja ya, atas keterangan saksi tidak ada tanggapan. Baik, terima kasih kepada saksi ya. Silakan balikan. Bahwa telah sampai kepada saksi yang terakhir pada hari ini.